Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Fadil Rahman bersama Muhammad Fajar Batur Rahman dengan NIM Ayi Ahmad Haidar. Oke, NIM saya 123922010. NIM saya saya 123922021. Saya 123922011. Oke, di sini kita akan mempraktekkan memandikan jenazah terlebih dahulu, kemudian mengkafani dan menyolatkan. Oke. Untuk pertama Langsung ke memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah sendiri kita harus berniat terlebih dahulu. Oh, iya. Yaitu niatnya nawaitu gusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian apa, Mas Haji? Kemudian dilanjut. Lalu selanjutnya adalah membersihkan semua kotoran yang ada di mayit. Ya. Jadi mungkin kita simulasikan kepada guling ini aja ya. Iya kan itu. Oh iya. Ini sebagai mayit. Jadi bagian ini sebagai atas dan bagian belakang sebagai yang paling belakangnya. Oke. Di sini kita bukakan dulu baju-baju si hadal mayit ini. Setelah itu kita bersihkan apa? Oke, sediakan ember dengan air dulu ya, dengan gayung. Gayung, Cok. Iya, nggak apa-apa. Ini simulasi aja ya. Jadi kita pura-pura pakai gayung gitu. Sepatu boleh aja, sepatu. Ya, ini kita simulasikan sebagai gayung ya. Oke. Habis apa ya? Udah, langsung aja. Lalu bersihin. Oh ya benar, Tar. Di sini ada dua gayung. Yang pertama adalah air basuhan yang diisi dengan pewangi, dan yang kedua adalah air yang berisi air biasa atau air yang bersih dan suci. Yang pertama kita bilas dulu dengan air bersih secara merata. Pakai gayungnya dong, Mas. Oh iya, secara merata terhadap tubuh si mayit ini. Jangan sampai ada tubuh yang tidak terkena air. Sampai ke selang-selang paling atas dan juga selang-selang paling bawah. Ya pokoknya harus sampai benar-benar bersih Iya. ke selangkangan-selangkangannya, sela-selanya itu. Dan yang kedua, kita basuh dengan air wewangian sampai merata seperti tadi. Terus, basuh lagi. Oke, dibasuh lagi dengan air bersih. Dan yang ketiga, dibasuh lagi dengan air bersih agar menghilangkan sabun-sabun yang berada di badan tersebut. Wudu ya bisa. Iya. Wuduin mayit. Udah, jadi Setelah memandikan, Lalu ketika sudah selesai memandikan mayit, yang selanjutnya adalah kita mewudukan mayitnya. Ya. Ini wudu. Seperti wudu seperti hal biasanya yang Iya. kita lakuin saat mau sholat. oke. Ini sudah selesai. Gitu. Oke, memandikan jenazah telah selesai. Udah gitu. Oke. Baik, untuk berikutnya kita akan mengkafani jenazahnya. Oke, untuk saat ini kain yang kita miliki hanya 2, tetapi sebaiknya untuk mayat laki-laki itu 3 lapis kain dan untuk mayat perempuan 5 lapis kain. Ya. Jadi untuk saat ini kita menggunakan 2 lapis kain terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Langsung. Jadi setelah si mayat ini sudah dimandikan dan badannya bersih secara total, kita tutup dengan kain berapa? 3 lapis. lapis. Ya. Seperti ini. Ini kan kepalanya sini. Ya, kepalanya ini. Ini. Nice. Oke, kepalanya dibiarkan terbuka terlebih Terlebih dahulu. dahulu. Setelah itu dibungkus kayak lontong. Ya, seperti lontong atau seperti pocong ya. Tadi nggak kira apa? Oke, karena sebenarnya yang harus diikat itu ada beberapa bagian, yaitu atas kepala, siku, kemudian pinggang, lutut, terus kaki. Oke, karena di sini kita tidak ada tali, jadi kita ikat dengan manual aja dengan kain. Ya. Yang pertama di bagian atas kepala. Oke, sudah terikat. Ya. Bagian tangan dan siku-sikunya. Udah terikat. Plat. Bagian Lutut, pinggang dulu. Plat. Habis itu lutut. Dan terakhir kaki. Oke, Plat. selesai. Oke. Ketiga. Apa? Udah. Dan
sesi untuk mengkafani jenazah telah selesai. Oke, sebaiknya untuk mengkafani jenazah sendiri ada satu step yang terlupa, yaitu apa? Menutup Menutup lubang-lubang setiap lubang dengan kapas. dari kapas, seperti yang Lubang berada di mata. kepala, lubang telinga, Lubang lubang hidung, hidung. telinga. Terbalik dong. Ini dong, ini telinga ya. Lubang telinga dan lubang hidung, dan bagian badan itu Ada perut, kemaluan. dan ke bawahnya itu bagian dubur dan juga kemaluan. Oke. Enggak sih apa? Bujang. Pusar. Pusar. Dan juga pusar. Iya, Iya. seperti itu. Udah. Oke, untuk step berikutnya kita akan menyolati jenazah yang akan diimami oleh Fajar Fatur Rahman dan dua makmum, Fadil dan Ali. Silakan Pak Imam. Oke, jadi ini adalah jenazahnya yang sudah kita kafani dan sudah dimandikan. Setelah itu mau disalatkan sebagai imam dengan niat usolli ala hadal maiti arba takbirati fardu kifayati imam anillahi ta'ala. Dan Oke, sebagai makmum sholli ala hadal mayyiti arba'at takbirati makmuman lillahi ta'ala. Oke, mulai Pak Fajar. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan pada saat takbir Pertama. kita membaca Al-Fatihah. Oke, untuk takbir kedua. Dan untuk takbir kedua kita membaca Takbir dulu. salawat kepada Nabi sebagaimana salawat pada tahiyat akhir sampai bil alamina innaka hamidum majid. Dan pada takbir ketiga membaca doa terhadap si jenazah yang Doanya bagaimana? doanya itu Allahumma gfir lahu Warhamhu wa'afihi wa'fuhu. Dan untuk mayitnya jika berjenis perempuan maka doanya itu Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Dan pada takbir keempat disunahkan juga untuk membaca atau diwajibkan membaca doa juga terhadap si mayit yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, setelah takbir keempat salam. Dan menurut sunnah Nabi salam itu hanya mengalih terhadap ke arah kanan itu, tidak terhadap ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Jangan ada ngadep yang kiri lagi. Oke. Udah. Sekian untuk memandikan jenazah. Yang berikutnya adalah menyolatkan jenazah. Untuk yang berikutnya adalah menguburkan jenazah. Oke, yang pada step terakhir yaitu setelah kita memandikan, terus mengkafani dan menyolatkan, yaitu menguburkan. Oke, untuk menguburkan gimana untuk syaratnya? Jadi saat menguburkan si mayat itu kedalaman lubang yang khusus si mayat itu harus setinggi orang yang berdiri di dalamnya dan dengan tangan terlentang ke atas gitu. Lebar lubang juga harus sekitar 1 hasta atau lebih jengkal atau lebih dari 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Dan untuk bentuk lubang tersebut yaitu harus mencukupi dan menampung si jenazahnya tersebut dengan melebihi tinggi badannya. Dan jika tanahnya keras disarankan untuk membuat liang lahat tersebut di dinding lubang kubur. Dan liang lahat adalah lubang yang dibuat di dinding kubur yang menghadap ke arah kiblat. Dan ukurannya cukup untuk meletakkan si jenazah di dalamnya. Oke, lanjut. Oke, setelah sang jenazah atau sang mayit masuk ke dalam kubur, untuk yang pertamanya adalah melepaskan semua ikat tali yang ada di kain kafan jenazah. Kita lepas dulu. Oh ya, sebelum dilepas kita hadapkan ke arah kiblat dan menghadap Kanan. ke kanan. Kiblat. Nah, ibaratkan kiblat Iya, sebelah sono. kanan adalah sana gitu. Iya. Juga. Setelah itu memposisikan, kalau di Indonesia adalah dengan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Jadi Untuk menopang ya. untuk biar si tanah itu enggak langsung menyentuh dengan si jenazahnya gitu. Jenazah ya. Jadi di sini
di sampingnya gitu Ada papan-papan 1, 2, 3, 4, 5 sesuai ukuran si tubuh jenazah tersebut. Dan yang kedua berikutnya posisi jenazah adalah miring ke kanan, sudah menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang menggunakan batu pipih atau papan kayu. Oke, jadi ditopang agar tidak terbalik. Nah, Terus kemudian di kepala ditaruh bantal dari tanah. dan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan disarankan untuk membaca doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala millati sunnati Rasulillah. Allahumma ftah li abwabas samai li ruhi wa krim nuzulahu wa wasi manfalahu wa wasi lahu fi qabrihi. Dan untuk khususnya jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburannya saat dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun bagi jenazah laki-laki hal tersebut tidak dianjurkan. Setelah selesai menguburkan jenazah disarankan untuk membaca doa sebanyak tiga kali, antara lain Allahumma ighfir lahu sebanyak 3 kali dan Allahumma tsabbithu sebanyak 3 kali. Langsung kuburin. Sudah, saya kuburkan ya, itu kuburin tanah lagi ya, Pak. Masukin Setelah tanah lagi. hal tersebut selesai, maka si kuburan tersebut kita tutupi lagi dengan tanah dari atas, dari atas ya. Dari atas. Nah, yang nguburinnya Iya, berdiri dulu, keluar dulu. Dah. Sekian untuk video dari mulai memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.